Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharain. Amin. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini hikmatus shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus shaumi, hikmah puasa. Kali ini kita akan mengkaji terkait hikmahnya puasa. Lam yashra' al-islamu syai'an illa lihikmatin. Lam yashra' tidak menciptakan, tidak membuat, tidak mensyariatkan. Al-islamu apa Islam? Syai'an akan satu perkara, illa lihikmatin terkecuali karena ada hikmahnya. Artinya setiap apa yang disyariatkan oleh Allah pasti ada hikmah yang kembali kepada hambanya. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Alimaha mengetahui kepada hikmah, man siapa orang, alima yang mengetahui siapa manha kepada hikmah, wajahilah dan tidak mengetahui siapa manha tidak mengetahui kepada hikmah, man siapa orang, jahilah yang tidak mengetahui siapa manha kepada hikmah. Artinya ada hikmah itu memang diketahui oleh seseorang, ada yang tidak bisa diketahui, atau ada kalanya bisa dijangkau oleh akal, ada kalanya yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Wa kama la tahlu af'alullahi ta'ala min hikmatin fi ma khalaq. Wa kama dan sebagaimana keterangan, la tahlu tidak kosong, tidak sepi, af'alullahi ta'ala apa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala min hikmatin dari satu hikmah. Fima khalaqa di dalam sesuatu khalaqa yang menciptakan siapa Allah. La tahlu tidak kosong, ahkamuhu apa hukum-hukum Allah subhanahu min hikmatin dari hikmah, fima syar'a di dalam sesuatu syar'a yang mensyariatkan siapa Allah. Bahwa maka adapun Allah hakimun ialah maha bijaksana fi khalqihi di dalam makhluknya. Hakimun maha bijaksana fi amri di dalam persoalannya, di dalam urusannya. La yakhluqu tidak menciptakan siapa Allah syai'an akan sesuatu batilan dalam keadaan batil. Wala yashra'u dan tidak mensyariatkan siapa Allah syai'an akan sesuatu abasan dengan main-main. Artinya sebagaimana tadi disebutkan bahwa setiap hal baik yang diciptakan oleh Allah, baik yang disyariatkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Wahada dan adapun ini bahwa setiap hal itu tidak kosong dari hikmahnya, di apa yang diciptakan itu tidak batil dan tidak main-main. Yang tobiku ialah mencocoki sesuai alal ibadati atas hal-hal ibadah, perkara-perkara ibadah, wa alal muamalati dan perkara-perkara muamalah, jami'an semuanya. Kama sebagaimana juga yang tobiku mencocoki sesuai apa hada alal wajibati atas perkara-perkara wajib, wal muharramati dan perkara-perkara yang diharamkan aidan juga. Setiap yang diwajibkan, setiap yang diharamkan pasti ada hikmah di baliknya. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya adapun Allah Ta'ala ghaniyun anil alamin, ialah maha kaya, tidak butuh anil alamin dari alam semesta.
wa ibaduhu jami'an, dan hamba-hambanya jami'an semuanya, humul fuqara adalah fuqara, butuh ilahi kepada Allah. Bahwa maka adapun Allah subhanahu maha suci, Allah la tanfa'uhu ta'atun, tidak memberi manfaathu kepada Allah, ta'atun apa ketaatan hambanya. Kama sebagaimana juga la tadurruhu, tidak memudaratkan hu kepada Allah, maksiatun apa maksiatnya. Fal hikmatu fit ta'ati aidatun ila maslahatil mukallafina anfusihim. Fal hikmatu maka adapun hikmahnya fit ta'ati di dalam ketaatan hambanya, aidatun ialah kembali ila maslahatil mukallafina kepada kemaslahatan mukallaf, orang-orang yang digenai taklif, anfusihim dirinya mereka. Jadi hikmah itu kembali kepada hamba itu sendiri, kembali kepada maslahatnya hamba itu sendiri. Nah, bagaimana dengan puasa? Wa fis siyami hikamun wa masalihu katsiratun. Wa fis siyami, dan ialah di dalam puasa, hikamun adapun beberapa hikmah, wa masalihu dan beberapa kemaslahatan, katsiratun yang banyak. Asyarat yang mengisyaratkan ilaiha kepada hikam wa masalih, nususus syar'i apa nas-nas syar'i, zatuha dirinya nas. Minha ialah diantaranya, awalan pertama, tazkiyatun nafsi bi ta'atillahi fi ma amara, mensucikan jiwa, mensucikan diri, bi ta'atillahi dengan taat kepada Allah, fi ma amaro di dalam perkara amaro yang memerintahkan siapa Allah, wal intihau dan menghindar, amma dari sesuatu, naha yang melarang siapa Allah, wa tadribuha dan melatih nafsu, melatih jiwa, ala kamalil ubudiyati lillahi ta'ala, atas kesempurnaan ibadah, beribadah bertakut lillahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Walau kana dzalika bihirmanin nafsi, sekalipun ada apa hal itu taatillahi fi ma amara, bihirmanin nafsi ialah dengan menghalangi jiwa, menghalangi nafsu, min syahwatiha dari syahwat-syahwatnya nafsu, wattaharruzi dan menghindar, min ma'lufatiha dari keinginan-keinginan nafsu. Walau sya'a la'akala aw syaraba, andai kata mahu siapa orang, la'akala niscaya makan, au syaraba atau minum siapa aman, au jama'a imratahu atau menggauli kepada istrinya. Nah, inilah yang kembali kepada dirinya sebagai bentuk taat kepada perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Walam ya'lam bidzalika ahadun, dan tidak mengetahui bidzalika kepada hal itu andai kata dia itu mau makan atau minum atau menggaul istrinya, tidak mengetahui seorang pun, walakinnahu akan tetapi eman, taroka ialah meninggalkan siapa aman, dzalika kepada hal itu, liwajhillahi semata-mata karena Allah, wahdahu semata, karena semata-mata taat kepada Allah. Jadi inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, mensucikan diri dengan taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Wa fi hada, dan ialah di dalam ini jaa datang, wa fi hada dan di dalam ini jaa datang al hadis apa hadis, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Walladzi nafsi, dan demi zat biyadihi yang ada di kekuasaannya, la khulufu famis shaimi, adapun khuluf bau tidak sedapnya mulutnya orang yang berpuasa, atyabu ialah lebih harum, minallah indallahi di sisi Allah, min rihil miski daripada harumnya minyak misik. Yatsruku meninggalkan siapa aman, ta'amahu kepada makanannya, wa syarabahu dan minumannya, wa syahwatahu dan syahwatnya, min ajli
semata-mata karenaku. Kullu amal ibni Adam lahu, adapun setiap amalnya anak Adam, lahu ialah baginya, illa syiyama, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa li ialah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan adapun saya ajzi ialah akan membalas bihi dengan puasa. Ini salah satu hadis qudsi terkait fadilahnya puasa. Itu hikmah yang pertama, yaitu tazkiyatun nafsi. Yang kedua, an-nasyama, sesungguhnya adapun puasa, wa in kana fihi hifdzun li sihhatil badani, sekalipun di dalamnya itu menjaga kesehatan badan, kama syahida bidzalika al-atiba'u, sebagaimana membuktikan bidzalika dengan itu al-atiba'u, siapa para dokter, al-muhtasuna, para dokter spesialis terkait bahwa puasa itu juga dapat menjaga kesehatan badan. Fafihi aidan, fafi ialah di dalam saum aidan juga, i'laun, adapun i'la meninggikan, lil janibir ruhi, dari kepada sisi spiritualis, al janibil di atas sisi materialis seseorang, fil insani, pada manusia. Hikmah yang kedua, bahwa puasa itu meninggikan aspek spiritual seseorang daripada aspek material seseorang. Selain juga di situ juga ada aspek menjaga kesehatan badan. Kenapa? Fal insanu, adapun manusia, kama yusawwiruhu khalqu Adam, sebagaimana menggambarkan kepada insan khalqu Adam, apa penciptaan Adam, dzu tabi'atin muzdawajatin, ialah memiliki karakter perpaduan. Manusia itu memiliki perpaduan. Fihi ialah di dalamnya unsur tini, unsur lumpur, wal hamai al masnuni, dan lumpur yang didiamkan, ya, didiamkan lama, yang diokap. Wa fihi, dan di dalam insan, unsur ruhi, adapun unsur ruh, al-ilahi, unsur ruh ilahi, alladzi, ruh ilahi, nafakho, yang meniup, kepada alladzi, Allah, siapa Allah, fihi, di dalam insan. Jadi di dalam manusia itu ada unsur materi, ada unsur spiritual, ya, atau unsur lumpur, dan unsur ruh, di mana unsur satu unsur yashudduhu ila asfala, yang dapat menarik kepada manusia ila asfala, ke bawah. Wa akharu, dan yang lain yajzubuhu, mengangkat, ya, menarik kepada manusia ila ala, ke atas. Satu aspek, satu unsur itu dapat menarik manusia ke bawah, unsur yang lain dapat meninggikan manusia ke atas. Fa idza taghallaba unsur tini, maka tatkala mengalahkan apa aspek tanah, unsur tanah, habata, maka menjadi turun, ya, hina, siapa manusia, ila hawinil an'ami, ke titik rendah hewan. Au kana awalla sabila, atau ada siapa insan itu, adalah ialah sesat, sabilan, jalannya. Ini ketika unsur tin mengalahkannya. Wa idza taghallaba unsur ruhi, dan apabila mengalahkan apa aspek ruh, irtaqo, maka menjadi naik, siapa manusia, ila ufukil malaikati, ke derajat malaikat. Wa fi shaumi, dan ialah di dalam puasa, intisarun, adapun membantu, lirruhi, kepada unsur ruh, alal madati, terhadap unsur maddah, walil akli, dan membantu lil akli, kepada akal,
ala syahwati, mengalahkan syahwat. Nah, inilah hikmah yang kedua, bahwa puasa itu dapat meninggikan aspek spiritual manusia, yang sehingga dapat mengalahkan aspek material manusia. Wala'alla hada, dan barangkali, la'alla, barangkali, hada ini, sirrul farhati, adalah rahasia kebahagiaan, ya. Sirrul farhatil yaumiyati, rahasia kebahagiaan harian. Allati, farhal yaumiyah, yajidu, yang mendapatkan, kepada allati kullu shaimin, siapa setiap orang yang berpuasa. Inilah rahasia puasa itu. Nah, kullama wufiqa ila itmami shaumi, tatkala diberi kemampuan siapa insan ila itmami shaumi, hingga sempurnanya puasa, itmami shaumi yaumin, sehingga sempurnanya puasa satu hari, hatta yuftira, sehingga berbuka siapa insan. Jadi ada rasa kebahagiaan ketika telah sampai waktunya berbuka. Nah, itu salah satu rahasia puasa. Wallati abbaru anha, dan wallati, dan sesuatu, adapun sesuatu abbaru yang mengibaratkan, anha, tentang allati, al hadisu, hadis, an nabiyu, hadis nabi. Ada satu hadis juga, lishaimi farhatani, ialah bagi orang yang berpuasa, farhatani, adapun dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang mendapatkan kebahagiaan siapa shaim, huma, kepada keduanya, yaitu idza aftara faroha bifutri, idza aftara, apabila berbuka siapa insan, siapa shaim, faroha, maka menjadi senang, menjadi bahagia, bifutri, dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu faroha bisawmi, dan apabila bertemu kepada Tuhannya, faroha, maka senang siapa insan, bisawmi, dengan puasanya aman. Jadi ini yang disebut dengan dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, yu'akkidu hada anna shauma tarbiyatun lil iradati wa jihadun lin nafsi. Yu'akkidu, mengokohkan, hada, kepada ini, anna shauma, apa sesungguhnya puasa, tarbiyatun, adalah tarbiyah, mendidik, lil iradati, kepada irada, kehendak, wa jihadun, dan jihad, lin nafsi, kepada nafsu, wa ta'widun, dan membiasakan, ala sabri, atas sabar, wasaurati, dan mengobarkan, alal ma'lufi, atas yang diinginkan. Wahal al insanu illa iradatun, tidakkah manusia itu memiliki kehendak? Kalau acara bebasnya, wahal, tidak ada, al insanu, siapa manusia, illa iradatun, kecuali adalah kehendak. Wahal khairu illa iradatun, dan tidakkah kebaikan itu adalah merupakan kehendak. Tiap manusia pasti punya kehendak, pasti punya keinginan. Wahal ad-dinu illa sabrun ala tu'ati, dan tidakkah agama itu ada dengan sabar, ala tu'ati, atas taat, atau sabrin alal maksiati, atau sabar atas maksiat. Fasyam, maka adapun puasa, ya tamassalu, ialah tercermin, fihi, dalam saum, as-sabrani, dua kesabaran. Jadi puasa itu menguatkan seseorang, mengokohkan seorang, sehingga dia dapat mendidik untuk melawan kehendaknya, membiasakan atas kesabaran, mengobarkan keinginan-keinginannya dengan puasa itu. Walau ghurwa, tidak heran, ya, ansama, memberi nama siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan, kepada bulan Ramadan, memberi nama syahrus sabri, kepada bulan sabar. Tidak heran kan Ramadan itu dinamai bulan kesabaran, karena disitulah
seseorang dilatih untuk melatih kesabaran, dididik untuk membiasakan dalam kesabaran. Wajah dan datang fil hadis dalam hadis saumu syahri sabri wa salasatu ayamin min kulli syahrin yudhibna wa harus sadri. Adapun saumu syahri sabri, adapun puasa di bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan ya. Wa salasatu ayamin min kulli syahrin, dan 3 hari dari setiap bulan, yudhibna ialah dapat mengerahkan, menghilangkan, wa harus sadri akan kedengkian hati, kedengkian yang ada di hati. Kama sebagaimana keterangan i'tabara yang mengibaratkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu adapun puasa, junnatun adalah benteng, ai dar'an waqiatan minal ismi fit dunya, ai dar'an waqiatan sebagai baju besi, waqiatan yang menjaga minal ismi dari dosa fit dunya di dunia, wa minan nari dan dari api neraka fil akhirati di akhirat. Puasa merupakan benteng, artinya menjadi baju besi, menjadi tameng dari dosa di dunia dan dari api neraka di akhirat. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, asyamu junnatun minan nari, adapun puasa junnatun adalah benteng, minan nari dari api neraka, kajunnati ahadikum minal qitali sebagaimana benteng salah satu kamu sekalian minal qitali dari peperangan. Asyamu junnatun adapun puasa adalah benteng, wa huwa adapun siap hisnun min husunil mu'mini adalah benteng dari benteng-bentengnya orang mukmin. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, wa minal muttafaqi alaihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.